Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News terkait dengan lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi saat ini, kita sudah terhubung dengan Muhammad Zulhilmi, tepatnya berada di depan Wisma KWI. Ya, selamat siang Muhammad Zulhilmi. Bagaimana situasi terkini di depan Wisma KWI Jakarta? Silakan. Ya, selamat siang Togi, Aulia dan juga pemirsa. Jika bisa menceritakan situasi di depan Wisma KWI ini sangat luar biasa. Ribuan umat Katolik ini begitu antusias menyambut Paus Fransiskus yang tiba beberapa menit yang lalu ke Wisma KWI Cikini, Jakarta Pusat. Dan untuk saat ini pun situasi di depan Wisma KWI Cikini, Jakarta Pusat ini masih begitu ramai oleh para masyarakat yang ingin melihat langsung secara jelas begitu Paus Fransiskus yang hadir ke Jakarta, ke Indonesia, kemudian untuk hari ini mampir ke Wisma KWI. Kameramen kami, Fakih Satrio, akan mencoba menggambarkan bagaimana ramainya situasi di depan Wisma KWI Cikini, Jakarta Pusat ini begitu ramai. Masyarakat masih menunggu kehadiran ataupun bagaimana keluarnya nanti Paus Fransiskus yang memang baru saja tiba di Wisma KWI yang sebelumnya sempat berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Begitupun dengan pengamanan di sini juga begitu ketat. Ada beberapa personil TNI dan juga Polri, dan ada beberapa personil Brimob bahkan yang mengamankan kawasan Cikini, khususnya di kawasan area Cut Mutia Jakarta Pusat ini begitu ramai. Masyarakat pun masih menantikan bagaimana nantinya Paus Fransiskus akan keluar dari Wisma KWI. Dan memang untuk saat ini informasi sementara yang kami dapatkan, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan beberapa pengurus dari KWI di Wisma KWI Cikini, Jakarta Pusat ini. Namun jika mendapatkan informasi terbaru yang dapat kami himpun, memang Paus Fransiskus ini di Wisma KWI ini tidak begitu lama begitu, hanya sekitar 30 hingga 1 jam, karena setelah ini Paus Fransiskus akan kembali ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat sejenak sebelum nantinya kembali melanjutkan agenda dengan mengisi ataupun menghadiri misa di GBK Senayan, Jakarta. Dan memang agenda dari Paus Fransiskus ini sangat padat, di mana kemarin di agenda pertama di Jakarta ini Paus Fransiskus telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di mana Paus Fransiskus mengatakan bahwa memuji begitu semboyan Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang mana menurut Paus Fransiskus sendiri semboyan itu merupakan persatuan bagi bangsa Indonesia. Kemudian tadi pun pagi-pagi Paus Fransiskus telah berkunjung ke Masjid Istiqlal dan diterima langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, dan di situ terjadi percakapan ataupun dialog antar agama yakni Islam dan juga Katolik. Kemudian dan baru saja beberapa menit yang lalu ini Paus Fransiskus melanjutkan agendanya untuk bertemu dengan pengurus dari KWI di Wisma KWI Cikini, Jakarta Pusat. Togi. Masih mungkin rekayasa lalu lintas, Muhammad Zulhilmi. Ya, untuk rekayasa arus lalu lintas sendiri memang untuk di jalan kawasan Cut Mutia sendiri ini untuk saat ini sudah dilakukan rekayasa arus lalu lintas, di mana dari arah Masjid Cut Mutia menuju ke kawasan Patung Tani ini sudah ditutup sementara untuk nantinya menunggu bagaimana agenda Paus Fransiskus yang saat ini masih berlangsung di kawasan ataupun di Wisma KWI Jakarta Pusat. Namun untuk dari arah Tugu Tani menuju ke kawasan Masjid Cut Mutia Jakarta Pusat ini sudah mulai dibuka, namun tidak banyak kendaraan yang melewati. Begitu, Togi. Hilmi, tadi jika kita lihat kan di Istiqlal untuk agenda Paus sendiri ini ada dialog antar agama, ada tanda tangan juga, deklarasi Istiqlal. Nah, untuk di Wisma KWI sendiri, Anda informasinya bagaimana? Apa kegiatan atau agenda yang akan dilakukan Paus Fransiskus di sini?
Ya, untuk agenda sendiri menurut informasi sementara yang kami dapatkan bahwa Paus Fransiskus ini mampir begitu ke Wisma KWI Cikini Jakarta Pusat ini untuk melakukan pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal. Namun untuk saat ini pun kami masih belum bisa bagaimana mendapatkan gambaran situasi di dalam Wisma KWI sendiri, karena kami sendiri masih memantau di sekitaran kawasan Wisma KWI Jakarta Pusat ini karena masih begitu ramainya masyarakat yang antusias menunggu Paus Fransiskus. Kemudian pengamanan pun jika dapat kami gambarkan ini masih begitu ketat begitu. Dan memang untuk informasi sementara yang kami dapatkan, Paus Fransiskus ini hanya sekitar 30 ataupun 1 jam lamanya berada di Wisma KWI Jakarta Pusat ini sebelum nantinya kembali ke Kedutaan Besar Vatikan yang berada di kawasan Tugu Tani untuk beristirahat sejenak. Kemudian nanti sore sekitar pukul 16 ataupun pukul 4 sore nantinya Paus Fransiskus akan kembali bergerak begitu menuju ke Stadion GBK untuk melakukan misa massal pada malam hari nanti. Begitu, Aulia. Ya, Zulhilmi, tadi telah disampaikan bahwa banyak masyarakat ini menunggu di sana untuk melihat langsung Paus Fransiskus. Kalau saya boleh tahu, apakah mereka semua warga Jakarta atau mungkin dari luar kota atau luar negeri juga untuk datang melihat Paus Fransiskus? Ya, jika kami memantau memang masyarakat yang tiba ataupun hadir di sekitar kawasan Wisma KWI yang berada di kawasan Cut Mutia Jakarta Pusat ini memang rata-rata merupakan warga negara Indonesia begitu. Namun jika kami sempat berbincang sebentar begitu dengan beberapa warga yang hadir di sini, mereka memang hadir dari berbagai wilayah begitu. Tidak hanya dari Jakarta, namun juga ada dari Jabodetabek yang memang mereka sengaja datang ke sini, hadir ke Wisma KWI Jakarta Pusat ini untuk melihat secara langsung bagaimana kehadiran Paus Fransiskus yang memang hadir di Indonesia, di Jakarta, dan hari ini pun mampir ke Wisma KWI Jakarta Pusat. Dan tadi pun ketika Paus Fransiskus tiba dan melambaikan tangan kepada masyarakat, dan masyarakat pun begitu antusias, begitu histeris dengan lambaian tangan dari Paus Fransiskus. Begitu, Togi. Baik, terima kasih Zulhilmi atas laporannya langsung dari depan Wisma KWI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Baik, bisa sebelumnya Paus Fransiskus ini menghadiri dialog lintas agama di Masjid Istiqlal ya. Ya, dan iring-iringan dari Paus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Masjid Istiqlal ini disambut warga dan juga umat yang sudah menanti sejak pagi. Diiringi musik marawis, Paus Fransiskus ini tiba dan juga disambut Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Ya, Nasaruddin Umar kemudian ini mendampingi Paus Fransiskus nantinya yang akan berdialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Ya, dan bersama tokoh lintas agama, Paus Fransiskus dan juga Nasaruddin Umar membacakan deklarasi Istiqlal yang diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama Istiqlal 2024. Ya, selain itu Paus Fransiskus ini juga melihat langsung ini terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal ini dengan gereja katedral.